Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan produk saya, yaitu keripik nangka Wisnuwardana Snack. Oke, keripik nangka ini akan menjadi keripik nangka satu-satunya yang pertama dengan berbagai varian rasa yang tentunya rasa kekinian, rasa yang digemari oleh anak-anak muda sekarang. Dan saya akan mempresentasikan mengenai profil, visi misi, target pasar, strategi, SWOT, RAB, dan profit serta pembagian dari laba untuk investor. Oke, mari kita simak bersama-sama presentasi yang saya akan paparkan. Oke, yang pertama yaitu profil usaha. Nama usaha yang kami ambil ini merupakan nama dari owner, yaitu Aditya Wisnuwardana, dari ambil nama tengah sampai nama akhirnya, di mana memiliki arti yaitu Dewa Kedamaian. Selain itu, Wisnuwardana juga merupakan salah satu nama raja dari kerajaan Tumapel yang sangat terkenal pada masa itu. Diharapkan dengan mengambil nama tersebut, usaha yang akan dibentuk akan dikenal luas oleh masyarakat dan disukai oleh semua kalangan dengan cita rasa kedamaian yang dimunculkan dari setiap gigitan keripik nangka yang kami produksi. Dan semoga dengan nama ini kita menjadi satu-satunya produk yang unggul di pasar, begitu. Oke, yang ketiga yaitu visi dan misi dari Wisnuwardana Snack. Yang pertama yaitu visi 9 yang kekinian dengan tidak mengurangi kualitas, mutu kesehatan, dan harga yang terjangkau. Misinya yang pertama, menciptakan makanan ringan yang bergizi dengan kualitas, mutu yang tinggi, serta harga yang terjangkau. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Yang ketiga yaitu menjadi pelopor keripik nangka kekinian dengan harga yang sangat terjangkau. Itulah visi misi yang kami junjung untuk meningkatkan mutu dan kualitas, serta menjadi pedoman kami untuk menjalankan usaha ini. Target pasar dari kami yaitu yang pertama pelajar dan mahasiswa. Mengapa demikian? Karena cemilan itu sangat berarti, Mas. Dalam artian banyak digemari oleh pelajar dan mahasiswa, di mana mereka membutuhkan cemilan di waktu mereka menugas, dan mereka menongkrong itu membutuhkan cemilan sebagai teman untuk mereka mengobrol. Dan pasar yang paling menggemari keripik dengan berbagai varian rasa yaitu pelajar dan mahasiswa, sesuai dengan riset pasar kami, di mana lebih dari separuh dari pengisi responden kuesioner kita ya yang berasal dari pelajar dan mahasiswa dan sangat tertarik dengan produk kami. Oke, yang selanjutnya yaitu pekerja, di mana pekerja ini tentunya umurnya sudah melampaui umur pelajar dan mahasiswa sekitar 25, dan mereka membutuhkan cemilan ini sebagai teman mereka beristirahat ketika sudah letih dengan pekerjaan yang mereka hadapi, dan ketika mereka istirahat membutuhkan cemilan yang manis-manis tentunya untuk menaikkan mood dari teman-teman pekerja. Oke. Untuk selanjutnya yaitu usia maksimal 50 tahun. Mengapa kami menargetkan untuk usia maksimal 50 tahun? Karena untuk usia segitu tentunya sudah rawan akan penyakit. Ya, mohon maaf sebelumnya, karena kita menjaga mutu kualitas kesehatan juga, di mana kita tidak ingin pelanggan kita sakit karena terlalu banyak makan keripik dari kita. Tentunya kita juga menjaga kesehatan dari pasar kita, dari konsumen kita, sehingga dimaksimalkan untuk usia itu 50 tahun. Untuk teman-teman yang berusia 50 tahun ke atas dan masih kuat untuk makan manis-manis, dipersilahkan, tapi kami tidak merekomendasikan bagi teman-teman yang memiliki riwayat penyakit diabetes, begitu.
Oke, selanjutnya yaitu kaum remaja dan dewasa. Untuk ini hampir sama sih sebenarnya dengan pelajar pelajar dan mahasiswa itu kita kategorikan ke remaja, pekerja, dan usia maksimal 50 itu kita kategorikan dewasa. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran kita ambil dari berbagai aspek yang mana kita yakin aspek tersebut dapat menembus pasar kita. Yang pertama yaitu layanan masyarakat dengan memasang iklan melalui radio, koran, majalah, dan tabloid, di mana teman-teman pelajar dan mahasiswa serta orang-orang dewasa masih kerap mendengarkan radio untuk teman istirahat. Jadi kita upayakan untuk menembus radio-radio yang digemari oleh para remaja dan orang dewasa untuk mengiklankan produk kami, serta koran, majalah, dan tablet yang masih digemari oleh remaja dan orang dewasa pada saat ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu media sosial, di mana seluruh orang di dunia ini tidak mungkin tidak mengenal dengan kata istilah media sosial atau sosial media. Hampir semua orang memilikinya. Kita bisa ambil contoh yaitu WhatsApp. Tidak mungkin orang tidak memiliki WhatsApp. Kita bisa memasarkan melalui story WhatsApp dan media group. Melalui chat juga kita bisa pasarkan melalui jargon di situ. Kita share produk kita melalui bisa memakai pamflet, kita share melalui story WA, story IG, kita posting di IG kita, di IG penjualan kita, IG marketing kita, Facebook marketing kita, dan kita juga bisa memanfaatkan e-commerce yaitu toko online, karena kita bisa menjual produk kita di situ. Karena ini keripik nangka itu jangka penyimpanannya lumayan lama, jadi masih memungkinkan untuk dijual di e-commerce begitu. Oke, selanjutnya yaitu dari mulut ke mulut. Ini sangat konvensional, eh, strategi pemasaran yang sangat konvensional, di mana kita hanya mengandalkan orang. Ketika kita menjual suatu produk ke orang tersebut dan produk kita enak menurut orang tersebut, dan orang tersebut akan menceritakan di mana mereka akan singgah dan akan menceritakan ini produk snack nangka ini, keripik nangka ini dari produk Wisnuar dan ini enak sekali loh. Seperti itu kepada orang-orang, dan nantinya orang-orang akan penasaran dan akan membelinya. Tentunya kita memberikan jaminan-jaminan mutu yang terbaik, bahan premium, sehingga rasa yang dihasilkan tetap sama dan terjamin enaknya. Begitu sehingga ketika promosi mulut ke mulut itu selesai di orang terakhir dan orang terakhir itu mencoba untuk membelinya, rasanya akan tetap sama seperti yang di saat orang terakhir itu mencoba keripik nangka tersebut. Baik, selanjutnya yaitu akan saya jelaskan mengenai SWOT produk kita. Yang pertama itu S, strength atau kekuatan. Produk ini memiliki kekuatan berupa banyaknya peminat, harga yang terjangkau, dan pengolahan yang baik. Dijaga kebersihannya juga akan menjadi nilai plus dari produk ini. Selain itu, produk ini berasal dari bahan baku yang mudah ditemui, yaitu keripik nangka, yaitu buah nangka, di mana mungkin setiap daerah ada yang menanam dan kami tidak akan kesulitan dalam mencari bahan baku, pasokan bahan baku maksudnya. Oke, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Produk ini berasal dari makhluk hidup yang bisa membusuk. Produk tanpa pengawet dan tentunya daya simpannya tidak terlalu lama, juga teksturnya yang sedikit keras. Oke, di sini mungkin untuk ini sebelum diolah menjadi keripik ya. Untuk setelah diolah menjadi keripik mungkin daya tahan simpannya itu lebih dari 1 bulan itu maksimal ya, karena dan kita tidak menggunakan bahan pengawet seperti pengawet dan sebagainya. Kita hanya menggunakan bahan-bahan alami yang tentunya
sesuai dengan BPOM ya, yang agar tidak menjadikan penyakit untuk pelanggan kita gitu. Yang selanjutnya itu opportunity atau peluang, yaitu melimpahnya bahan baku, tidak banyak produsennya, memproduksi keripik nangka dan peminatnya yang banyak, menjadi peluang untuk produsen mengembangkan produk ini. Oke, di sini ya memang untuk produsen keripik nangka ini jarang ditemui, karena kita melihat di pasaran itu untuk di sekitar Kabupaten Karanganyar ini sangat sedikit sekali pasaran keripik nangka. Jadi ini menjadi peluang kita untuk kita bisa masuk ke pasar di daerah sini, sehingga produk kita akan menjadi unggul di daerah sini. Oke, yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman, yaitu naiknya harga bahan baku produksi seperti tepung, minyak, gas, dan sebagainya menjadi perhatian khusus produsen. Selain itu, ketatnya persaingan dagang dengan produk yang lainnya. Oke, di sini saya menggarisbawahi yaitu kenaikan bahan baku. Karena kenaikan bahan baku ini tidak direncanakan, jadi tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, jadi tidak stabil. Kita menjadi ancaman tersendiri untuk produsen dari harga bahan baku tersebut, seperti minyak dan gas, mohon maaf. Jadi apalagi gas itu sangat tidak stabil harganya dan naik terus, juga dengan minyak seperti itu. Terus produk yang lain ini maksudnya ya produk saingan kita seperti keripik pisang atau keripik-keripik yang lainnya, itu menjadi ancaman untuk kita apabila dalam kita memproduksi produk itu tidak dengan baik dan tidak menjaga kualitas. Jadi untuk keripik nangka Wisnuwardana ini sangat menjaga kualitas, sehingga kita mampu bersaing untuk mengalahkan produk-produk lainnya, produk-produk yang lainnya seperti keripik pisang dan sebagainya itu. Baik, setelah kita mendengarkan paparan saya mengenai materi SWOT, strategi pemasaran, visi misi, dan profil usaha, kita akan melanjutkan dengan biaya produksi. Oke, biaya produksi di sini sudah saya rinci menjadi modal usaha dan pengeluaran lainnya, yaitu untuk modal kita ada buah nangka, kita hargai 12.000 satu buahnya. Itu kita beli ke orang yang memiliki pohon, itu satu buahnya 12.000. Kita butuh 3 buah untuk sekali produksi, kita anggarkan 36.000. Terus untuk penyedap rasa kita anggarkan 1.000. Untuk minyak goreng kita anggarkan 36.000, air 2.000, gula 15.000, kapur sirih kita anggarkan 5.000. Kita anggarkan untuk wajan penggorengan ya ini 35.000. Untuk gasnya kita anggarkan 36.000. Untuk peralatan yang lainnya kita anggarkan 500.000. Peralatan lainnya itu seperti pengaduk, terus mixer dan sebagainya yang menunjang dari produksi kita. Jadi total untuk modal usaha untuk sekali produksi itu 566.000. Itu kalau wajan penggorengan itu kita bisa pakai sepanjang waktu ya. Jadi itu nanti untuk produksi selanjutnya akan berbeda, tapi harga jualnya kita BEP-nya kita menggunakan yang awal begitu. Terus untuk pengeluarannya yang lainnya kita pakai gaji karyawan, yaitu jumlah karyawan kita ada 6, kita gaji 1 bulan 1.200.000. Jadi untuk anggaran gaji 1 bulan itu 7.200.000. Untuk operasional itu 2 juta seperti pengangkutan, terus pengiriman, ekspedisi dan sebagainya. Untuk pajak kita anggarkan 1.500.000. Untuk dana cadangan kita ambil 2 juta. Jadi total ada
Rp12.200.000 untuk dana pengeluaran lainnya. Itu tadi itu hanya RAP, rancangan anggaran biaya, yang nantinya akan berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar dari bahan baku tersebut. Ini tidak menjadi patokan seterusnya, dan nanti pastinya akan ada yang namanya kenaikan harga. Ini untuk harga jual kita di launching produk kita. Oke, yang selanjutnya yaitu perhitungan harga jual. Dalam sekali produksi diperkirakan mendapatkan 40 biji es produk dalam kemasan 100 gram. Itu berikut perhitungan harga jualnya. Harga jual yaitu diperoleh dari modal dibagi hasil produksi. Harga modal tadi 566.000 dibagi hasil produksinya yaitu 40 packs gitu. Untuk harganya satu kotaknya itu Rp14.150. Jadi nanti untuk itu harga produksi, dan nantinya kita akan jual ke konsumen itu seharga 15.000, kita ambil keuntungan Rp850, itu keuntungan awal kita. Jadi nanti akan diperhitungkan di profit lebih lanjut begitu. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan profit. Harga jual yang sudah saya jelaskan tadi dibulatkan menjadi 15.000 per BCS dengan hasil diperoleh satu harinya itu 40 kali 15.000 yaitu 600.000. Kita dalam satu hari bisa mengambil raup penghasilan kotor kita yaitu 600.000 satu harinya, dan nantinya insya Allah dalam satu bulan kita bisa menghasilkan 18 juta, 18 juta, dimana dalam waktu itu masih dikurangi dari biaya produksi tadi. Dalam kurun satu bulan lebih kurang omset kita yaitu 18 juta dengan modal awal kita 13.266. Mengapa 13 juta? Karena tadi 566 ditambah 12.200.000 rupiah. Dan nantinya keuntungan yang bersih kita peroleh yaitu 18 juta, kita kurangi dengan modal kita awal 13.226.000, dan keuntungan bersih kita di bulan pertama insya Allah 4.734.000 rupiah, dan nanti akan dibagi dengan investor tentunya sebesar 60%. Jadi untuk perhitungannya di slide selanjutnya. Oke, ini yang part yang paling kita tunggu yaitu pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan besaran dalam persen sudah saya singgung di awal, yaitu sebesar 60% dari setiap pendapatan yang dihasilkan oleh produsen di setiap bulannya. Jadi untuk ini kita melihat naik turunnya penjualan. Kita asumsikan di awal untuk bulan pertama kita mendapat bersih laba itu lebih kurang Rp4.734.000. Kita cari 60% dari angka tersebut, kita ketemu Rp2.840.400. Jadi keuntungan yang diberikan kepada investor itu di setiap bulannya itu kurang lebih Rp2.840.400. Itu perhitungan di bulan awal, dan insya Allah di bulan selanjutnya akan konstan dan tidak menutup kemungkinan ketika penjualan itu sedang turun, dan nantinya untuk laba yang diberikan ke investor akan juga mengikuti dengan keuntungan yang telah disebutkan tadi. Akan tapi untuk nilai persentasenya tetap konstan di 60%. Akan tetapi besaran rupiah yang diterima akan mengikuti keuntungan dari produsen di setiap bulan tersebut gitu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai produk saya.
besar harapan investor dapat memberikan modal kepada produk kami, yaitu Wisnuwardana Snack, yang berupa produknya yaitu keripik nangka, dan insya Allah kita dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya, dan kita akan memajukan usaha ini bersama-sama. Dengan besar hati dan besar harapan, kami sebagai produsen mengharap investor dapat memberikan modal kepada kami. Apabila dari investor ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kontak person yang ada dan bisa di kolom chat komentar. Begitu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.